Pada usia senja, kakek Daida tidak pernah menyerah mengais rezeki di ibu kota sebagai seorang pengasah pisau keliling. Beberapa kali ia pingsan ketika tengah bekerja hingga terpaksa berhutang untuk sekedar membeli makan pun ia lakoni oleh kakek Daida. Prinsipnya adalah ia enggan meminta-minta atau mengharap belas kasihan pada sanak saudara maupun kerabatnya. Dan berikut kisah selengkapnya yang kami rangkum dalam Inikah Takdir. Asa peso gunting. Di usia yang menginjak 66 pada tahun ini, kakek Daida tidak mengenal masa pensiun untuk bekerja. Walau setiap hari harus mengayuh sepeda berkilo-kilometer hingga bermandikan keringat, kakek tidak menyerah pada keadaan dan tetap berjuang untuk mendapatkan rupiah. Sebulan sekali kakek Daida membeli beberapa kilogram besi rongsok untuk diubah menjadi aneka perabot. Ia harus jeli betul memilih besi mana yang masih bisa diolah dan besi mana yang sulit untuk dibentuk. Besi yang belum berkarat dan tidak berlubang adalah besi terbaik untuk dibentuk aneka perabot dapur. Ya, walaupun menjual jasa mengasah pisau, kakek yang telah dikaruniai 2 cucu ini juga menjual pisau, panci, hingga sutil besi yang ia buat sendiri. Dengan modal sekitar Rp7.000 untuk setiap kilogram besi bekas, ia bisa membuat 3 hingga 4 pisau dengan harga jual Rp20.000–Rp30.000 untuk setiap gagangnya. Beberapa bilah pisau baru sudah selesai ia buat. Kakek kemudian memajangnya di bagian depan sepeda dan bergegas mengayuh sepeda berkeliling mengais rezeki. Kakek asal Indramayu, Jawa Barat ini biasa berkeliling ke perumahan-perumahan padat penduduk di sekitar Pademangan, Jakarta Utara. Baik untuk menawarkan aneka perabot rumah tangga atau sekadar jasa mengasah pisau. Asa peso gunting. 48 tahun silam, Daida muda pertama kali menginjakan kaki di Jakarta sebagai perantau dengan keahlian mengasah dan membentuk pisau. Ia mematok tarif Rp5.000 untuk setiap bilah pisau yang diasah. Sekitar 5 tahun lalu, belasan hingga puluhan pisau milik pelanggan diasah oleh kakek setiap harinya. Bahkan pelanggan harus memesan terlebih dahulu sutil dan panci yang dibuat olehnya. Namun pandemi pada awal 2020 mengubah segalanya. Pernah nggak sih Bah dalam sehari muter nggak dapat uang sama sekali? Sering. Disitulah yang disebut batin tuh menangis. Teriak, sampai teriaknya. Ya Allah, kok kadang-kadang bedal manggilnya orang lain, perasaan manggil kita. Rata-rata dalam 3 tahun terakhir, ia paling banyak mendapat 10 orang pelanggan saja. Biar punya duit ya. Kalau kita ngasah pisau sendiri juga bisa sih, cuman biarin, kasihan abang. Menurut Ibu Rp5.000 untuk ngasah pisau? Murah, iya murah, iya. Ya ini standar ya. Ngasah ya. Bekerja dengan benda tajam membuat kakek harus selalu berhati-hati agar musibah terluka terkena pisau tidak terulang kembali. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Batinnya saya itu aja air hangat. Direndam air hangat, dikasih garam. Nasib tengah berpihak pada kakek hari ini. Hingga siang sudah ada 7 pisau yang diasah olehnya. Kasih Pak. Ayo. Daida masih ingat betul. Beberapa bulan yang lalu ia bahkan pernah tidak punya uang sepeser pun untuk sekedar membeli minum. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Sekitar awal 2022, kakek pernah tertabrak kendaraan ketika berdagang di sekitar kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada tikungan, dia tuh ada mobil, ya memang tikungan lampu hijau sih gitu kan. Cuman kita juga hijau.
hijau, cuma dia terlalu tengah, jadinya nyamber kita. Terus? Begitu nyamber langsung dia ngerem, saya mental, untungnya di yang saya jatuhin itu mobil udah tuntas, udah lampu merah sih. Tuh, terakhir kita itu untungnya. Ya kalau bukan terakhir ya mungkin masih banyak ya, mungkin tabrak lagi sama yang di belakang gitu. Perut yang belum diisi sejak pagi membuat tenaganya lebih mudah terkuras. Daidah memang harus berhemat agar bisa mengirim uang untuk istri di kampung halaman. Walau konsekuensinya, ia menderita berbagai penyakit karena kebiasaannya menahan rasa lapar. Gara-gara banyak pikiran, kurang tidur ya, terus telat makan, tuh kena asam lambung. Nah larinya ya termasuk kolesterol, kadang-kadang kita kecapean. Ya kalau gue sepeda dari Blok A ya ke sini tuh, waduh capek, lemes. Dengan rata-rata pendapatan 10.000 sampai 30.000 rupiah per hari, berutang tidak jarang menjadi jalan satu-satunya kakek bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Ya butuh buat makan. Juga pernah waktu itu berusaha kontrakan kan, minjem blok tuh buat kontrakan waktu itu. Ya masih punya utang sih 1.700.000. Menjelang sore, kakek memilih sejenak pulang ke rumah kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Namun, kakek seakan menghitung waktu untuk dapat tinggal di tempat ini. Di kontrakan yang sudah ia tempati selama nyaris 10 tahun, sudah setahun terakhir kakek tidak mampu membayar uang sewa sebesar 500.000 rupiah per bulannya. Setahun. Nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar. Padahal hati saya tuh nggak ada. Artinya, ya Allah, kok kenapa saya begini? Padahal saya nggak ada, istilahnya menyepelekan gitu ya. Himpitan ekonomi tidak membuat kakek memanfaatkan keadaan untuk mendapat belas kasihan dari sanak saudara atau kedua anaknya. Lubuk hati kita ini nggak ada sih, ingin dikasihani tuh, ya. Jadi nggak ada sama sekali. Saya siap selagi Allah masih memberikan kekuatan pada kita, tetap saya berusaha upaya. Tuh gitu. Walaupun dalam keadaan kayak gini, tapi kita alhamdulillah. Usai sejenak beristirahat, kakek kembali bergegas menggoes sepeda hingga malam menjelang. Kakek berharap agar sore ini ada banyak orang yang menggunakan jasa asah pisau yang ia jajakan, agar kakek dapat segera melunasi utang dan mengirimkan uang untuk istri tercinta di kampung halaman. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.